Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Afifah di pelajaran Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan belajar tentang sumur Zam-Zam. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, kita membaca basmalah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat pelajaran hari ini sumur Zam-Zam. Diperhatikan video Bu Afifah ya. Ini sumur Zam-Zam. Ada sebuah sumur di Makkah. Namanya sumur Zam-Zam. Sumurnya di mana anak solehah? Di Makkah. Betul sekali. Namanya sumur Zam-Zam. Di kota Makkah ya. Letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Masya Allah. Ini banyak banget ya jamaah hajinya. Kalian tahu kan Ka'bah? Ka'bah adalah kota suci umat Islam. Jadi jika kalian mampu dan sudah mempunyai uang, tenaga, diusahakan pergi haji ke Ka'bah. Ka'bah ada di kota Makkah. Lanjut, air Zam-Zam biasa diminum oleh jamaah haji. Jamaah haji yang banyak sekali jutaan orang, bahkan lebih dari jutaan orang, ini minum air Zam-Zam semuanya nih. Ini berderet semuanya air Zam-Zam. Masya Allah ya. Dengarkan cerita dari Bu Afifah ya. Bagaimana kisah air Zam-Zam awalnya? Ibu akan bercerita tentang kisah awal dari air Zam-Zam atau sumur Zam-Zam. Pada zaman dahulu, di sebuah gurun yang panas sekali dan terik, tidak ada air. Dan memang benar-benar panas. Gurun itu memang panas ya nih, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada pohon. Di sana ada Nabi Ibrahim dan istrinya bernama Siti Hajar serta anaknya yaitu Nabi Ismail. Jadi dulu kala sebelum Nabi Muhammad itu terdapat Nabi Ibrahim. Kalian tahu kan Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak terbakar ya, jadi dibakar tapi dia bisa bertahan dari kobaran api atas kehendak Allah. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Hajar. Siapa istrinya? Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di suatu gurun yang panas sekali. Suatu hari Nabi Ibrahim pergi. Ya, perginya juga agak lama ya. Dan Nabi Ismail menangis karena apa? Karena persediaan makanannya habis, persediaan minuman dari Siti Hajar juga habis, dan air susu dari Siti Hajar juga habis. Jadi kan bayi kan minumnya air susu ibu kan, habis dan dia menangis. Dan istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar ini, dia berpindah-pindah nih, bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah nih. Di sini ibu contohkan ya, di sini Bukit Safa, di sini Bukit Marwah. Jadi agak jauh ya. Jadi kalau kalian nanti ke Makkah, nanti kalian bisa ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di sana ada. Jadi benar ini nyata ya, bukan ngarang atau dongeng ya. Jadi ini kisah Nabi benar-benar terjadi. Jadi Siti Hajar ini pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bayangkan, Masya Allah. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, balik lagi Bukit Safa, Bukit Marwah, Bukit Safa, Bukit Marwah sampai 7 kali. Coba perjuangan ibu, seorang ibu sayang buat bayinya agar bisa minum. Betul sekali. Dari sini ternyata Allah memberikan suatu keajaiban, pertolongan kepada Siti Hajar dan kepada bayinya yaitu Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah, duk-duk gitu ya, menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah air dari yang bekas hentakan Nabi Ismail. Masya Allah, bisa keluar air yang terpancar banyak sekali. Siti Hajar juga kaget dong, tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itulah namanya keajaiban Allah dan pertolongan Allah. Ini asal mulanya air Zam-Zam ya. Jadi mengumpul airnya ya, makanya disebutnya air Zam-Zam. Masya Allah. Jadi ini awal mula dari air Zam-Zam. Betul sekali.
Jadi air Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam peninggalan Nabi siapa? Nabi Ismail, kan yang menghentakkan kakinya Nabi Ismail. Yang kedua, sekitar 4000 tahun yang lalu. Masya Allah, bayangkan sayang, 4000 tahun yang lalu ini air Zam-Zam keluar. Tapi sampai sekarang air Zam-Zam masih ada di kota Makkah, di dekat Ka'bah ya. Masya Allah, coba nggak habis-habis ya. Ditimbun oleh bangsa Jurhum. Jadi itu dulu setelah Nabi Ibrahim pernah ditimbun. Ditimbun itu ditutup sayang. Ya, sumurnya ditutup oleh bangsa Jurhum. Tadinya kan cuma percikan air, tapi karena banyak jadi sumur namanya ya. Dan ditimbun, ditutup oleh bangsa Jurhum. Tapi digali digali lagi oleh Abdul Muthalib. Betul sekali, suku Quraisy. Ya, Abdul Muthalib digali lagi tuh sumurnya ya, dan bisa digunakan oleh jamaah haji sampai sekarang. Apa sih keistimewaan air Zam-Zam, Bu Afifah? Wah, banyak banget keistimewaan air Zam-Zam. Makanya kalau haji tuh minumnya air Zam-Zam, pulang-pulang bawa air Zam-Zam ya kan? Iya. Pertama, air Zam-Zam tidak pernah habis atau surut. Bayangkan sudah 4000 tahun yang lalu air Zam-Zam tidak pernah surut. Sumurnya malah makin bertambah ya kan? Bayangkan dari seluruh negara ke Ka'bah, ke kota Makkah minumnya air Zam-Zam, malah dibawa pulang. Ya, dibawa pulang tuh airnya dan tidak pernah habis. Masya Allah, itu kuasa Allah. Yang kedua, air Zam-Zam banyak manfaatnya ya. Air Zam-Zam bisa sembuhkan penyakit. Jadi kalau kalian sakit nih, dapat air Zam-Zam misal dari saudaranya, dari tetangganya, atau dari orang tuanya pergi haji, kalian berdoa dulu sebelum minum air Zam-Zam, atau saat minum berdoa gitu. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam, aku ingin penyakitku sembuh. Misalnya kalian suka pegel-pegel, atau di sini ada bentol-bentol gitu ya, atau pernah sakit yang lain sebagainya ya. Insya Allah air Zam-Zam itu kan apa? Air yang diberkahi dari Allah ya. Lanjut, air Zam-Zam selalu melimpah. Jadi selalu melimpah, tidak pernah habis dan selalu melimpah ya. Kenapa melimpah? Karena kan dibagiin pulang malah. Kalau nggak melimpah berarti nggak boleh bawa pulang. Ya Allah, Masya Allah, ini indah banget nih keistimewaan air Zam-Zam. Sesuatu yang indah kita harus sebutkan Masya Allah. Betul sekali. Yuk bareng-bareng kita sebutkan Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah paham kan air Zam-Zam? Tadi ceritanya air Zam-Zam dari apa? Awalnya apa? Ada di kota mana? Sekarang juga air Zam-Zam digunakan untuk apa? Masya Allah ya, tuh keistimewaan dari air Zam-Zam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai pelajaran sirah nabawiyahnya tentang sumur Zam-Zam. Jadi kalian simak video Bu Afifah ini saja ya, tidak ada tugas. Tugasnya pekan depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah belajar tentang sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam. Yuk kita baca doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar yang lain ya.